Halo teman-teman, selamat datang di Museum Mandala Bakti Semarang. Museum ini berada di tengah kota Semarang, lebih tepatnya di Jalan Sugiyo Pranoto nomor 1 dan berada di dekat dengan Tugu Muda Semarang. Hari ini aku, Gita Yunda Bestari, akan menemani kalian jalan-jalan di museum yang bersejarah dan juga menjadi saksi atas terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Bangunan museum ini ternyata udah berdiri dari zaman Belanda loh teman-teman, yaitu sekitar tahun 1906 yang dulu berfungsi sebagai kantor pengadilan tinggi Hindia Belanda. Lalu pada sekitar tahun 1950, gedung ini beralih fungsi menjadi markas Kodam 4 di Ponegoro dan akhirnya diresmikan menjadi Museum Mandala Bakti pada tahun 1985 untuk menyimpan koleksi data, dokumentasi, dan persenjataan TNI dari masa perjuangan kemerdekaan sampai awal pembentukan TNI. Nah, sekarang kita masuk ke tempat yang sangat cantik, yaitu lukisan perjuangan rakyat Jawa Tengah. Lihat deh detailnya, cantik banget ya. Kita dapat melihat lukisan dinding yang menceritakan perjuangan rakyat dan pangeran di Ponegoro. Lukisan ini berisi terjadinya peperangan, para prajurit dan rakyat, dan juga pangeran di Ponegoro yang menjadi pengingat akan pengorbanan para pahlawan. Sekarang kita masuk ke ruangan mengenai Pangeran Diponegoro. Beliau adalah tokoh perjuangan dari Yogyakarta yang memimpin Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Perang ini bukan hanya untuk melawan penjajah, tapi juga bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Walau akhirnya ditangkap, keberanian Pangeran Diponegoro menjadi simbol penting bagi TNI, terutama di wilayah Jawa Tengah. Di ruangan ini kita bisa melihat sejarah Kodam 4 Diponegoro yang wilayahnya meliputi Jawa Tengah dan DIY. Nama Kodam 4 Diponegoro diambil dari nama Pangeran Diponegoro. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 2 Februari 1950, dibentuk Teritorium 4 Diponegoro. Markas besarnya berada di Semarang. Dan sejak itu, Kodam 4 Diponegoro berperan menjaga keamanan dan membantu masyarakat dalam pembangunan dan kemanusiaan. Pada 30 September 1965, terjadi peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Gerakan ini dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang menculik dan membunuh 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama Angkatan Darat di Jakarta. Jenazah para korban ditemukan di lubang buaya dan mereka kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi. Museum ini juga punya fasilitas sewa kostum, studio foto, dan juga perpustakaan. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah berkeliling di Museum Mandala Bakti. Museum ini bukan hanya tempat untuk penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sebagai pengingat untuk kita semua tentang jasa para pahlawan. Semoga tur virtual ini bisa membuat kita lebih bersemangat untuk belajar sejarah Indonesia.
Kalau nanti kalian mampir ke Semarang, jangan lupa pergi ke museum ini ya. Kalian juga bisa loh pergi ke Tugu Muda dan juga ke Lawang Sewu untuk belajar sejarah lebih banyak lagi. Tur aku sudah di sini. Sampai jumpa lagi.